Alhamdulillahirobbilalamin. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, dan juga kesempatan dari Allah. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan mendengarkan khutbah. Allah masih memberikan kita nikmat bangun dari tidur gelap kita, menggerakkan langkah kaki kita menuju rumah Allah untuk mempertemukan kita semua dengan waktu subuh yang mulia ini. Tidak semua orang, tidak semua manusia diberikan kesempatan oleh Allah untuk menutup malam dan menyambut pagi hari ini. Tidak semua yang terlelap dalam tidur terbangun di pagi hari ini. Namun Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bersujud, rukuk, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, manusia terbaik, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa bagi para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'un, dan kepada kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan tetap bisa istiqomah menjaga sunnah-sunnah Rasulullah hingga akhir hayat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang berbahagia, setiap pagi yang Allah berikan kepada kita semua tambahan nikmat umur. Setiap pagi kita terbangun menjumpai kesempatan baru untuk memperbaiki diri sendiri, karena sesungguhnya hidup di dunia ini hanyalah persinggahan sementara, sedangkan akhir perjalanan adalah kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya kita ini milik Allah, dan hanya kepada Allah lah kita kembali. Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafs, setiap yang berjiwa akan merasakan yang namanya kematian. Ayat yang begitu singkat tapi bisa menusuk dan terasa berat jika dihayati, bahwasannya kematian bisa datang kapan saja, di mana saja, dan tanpa diundang. Dan waktu yang Allah titipkan kepada kita semua senantiasa terus bertambah dan tidak bisa diulang. Jemaah yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tak terasa kita telah berada di penghujung tahun, bulan demi bulan, hari demi hari, jam demi jam ketika telah berlalu. Maka pada kesempatan subuh kali ini saya akan membawakan satu ayat yang mudah-mudahan bisa kita renungkan. Hanya satu ayat saja, namun insya Allah cukup untuk mengingatkan hati kita, dan mudah-mudahan insya Allah bisa menjadi pelajaran dan ibrah kepada kita semua, dan bisa kita bawa pulang seperti nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad
wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang ia persiapkan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayat ini Allah sampaikan dengan bahasa yang tenang, lembut, seakan-akan Allah berbicara langsung kepada kita semua, kepada hati kita, bukan ingin untuk menghakimi, menjustifikasi, tidak untuk menyudutkan kita, melainkan Allah mengingatkan agar kita berani untuk menoleh ke dalam diri kita sendiri. Ayat ini Allah tidak bertanya tentang orang lain. Allah tidak menyinggung siapapun. Allah tidak memerintahkan kita untuk menunjuk atau menilai atau membanding-bandingkan orang lain. Allah hanya mengatakan satu hal, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan dirinya sendiri untuk esok hari. Artinya, setiap dari kita, umur kita yang berbeda-beda, dengan keadaan kita yang berbeda-beda, dengan latar hidup kita yang berbeda, semuanya diajak untuk ingat kepada Allah dan jujur kepada diri kita sendiri bekal apa yang akan kita bawa nanti. Seringkali hidup ini berjalan begitu cepat. Hari demi hari kita jalani rutinitas seperti biasa, hampir sama saja setiap hari. Bangun pagi, bekerja, cari nafkah, atau mengurus keluarga, yang masuk sekolah, bangun pagi, sekolah, terus begitu. Repetisi berulang-ulang. Habis bekerja, habis mengurus rumah, lelah, pada malam hari berulang lagi. Besoknya terus demikian terus. Tak terasa, tahu-tahu tahun sudah akan berlalu. Ayat ini seolah-olah dengan lembut ingin berkata kepada kita semua, mengingatkan kepada kita semua, berhentilah sejenak, berhentilah sebentar. Lihatlah dirimu sendiri, tanyakan kepada diri kita masing-masing dengan jujur. Allah menyebutkan yang yakni hari esok. Hari esok itu bisa berarti hari setelah hari ini, hari di mana Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, masih diberikan kita nafas, masih memberikan kita waktu untuk memperbaiki diri. Namun hari esok juga mengingatkan kita pada hari-hari yang lebih panjang, hari yang tidak lagi diikuti siang maupun malam, hari di mana kita berdiri sendiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mempertanggungjawabkan apa yang akan kita siapkan selama di dunia ini. Seolah ayat ini sedang bertanya pelan-pelan kepada kita, jika hari esok itu datang, dengan bekal apakah kamu ingin menghadapi? Hadirin yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertanyaan ini bukan untuk membuat
kita merasa takut, melainkan Allah ingin membangunkan hati kita yang mulai lelah, karena seringkali bukan kita tidak ingin menjadi hamba yang baik, namun kita terlalu sibuk, terlalu terbawa suasana, terlalu terbawa arus dunia, hingga lupa menyiapkan bekal untuk akhir perjalanan hidup kita. Di akhir ayat ini Allah menutup dengan kalimat yang sangat tegas dan jujur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Artinya, tidak ada satupun dari hidup kita yang luput dari Allah. Kebaikan kecil yang kita lakukan tanpa diketahui siapapun, Allah tahu. Doa yang kita panjatkan dalam diam, Allah tahu. Air mata penyesalan yang mungkin hanya jatuh di sepertiga malam, Allah tahu. Dan kelalaian yang mungkin kita anggap sepele, dosa kecil yang kita anggap sepele, janji-janji yang kita tidak tepati, hati ini yang menjadi keras, semuanya Allah juga tahu. Maka ayat ini tidak datang untuk menjatuhkan kita, tetapi mengajak kita untuk kembali pulang dari kesibukan hiruk-pikuk duniawi, kesibukan yang melalaikan hati, kebiasaan hidup yang tak terarah, dan kembali pulang kepada Allah dengan hati yang lebih tenang dan sabar. Di penghujung tahun ini, marilah kita simpan, kita ingat satu ayat ini di dalam hati, bukan hanya sekedar dihafal, tetapi mungkin bisa kita renungkan dalam keseharian kita masing-masing. Setiap kita ragu, setiap kali kita lalai, mungkin atau setiap kita kali merasa jatuh, ingatlah satu pertanyaan dari Allah ini, apa yang akan engkau siapkan untuk hari esok? Jika hari ini kita masih diberi kesempatan, maka masih ada waktu untuk memperbaiki diri, memperbaiki sholat kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki lisan kita, dan masih ada waktu kembali dan bertaubat kepada Allah. Marilah kita tutup kultum pada malam kali ini dengan doa. Ya Allah, kami bersyukur atas nikmat iman, Islam, dan waktu yang Kau titipkan kepada kami. Ya Allah, bimbinglah langkah kami dalam setiap urusan kami. Ya Allah, lembutkanlah hati kami dalam menghadapi cobaan. Ya Allah, kuatkan kami untuk memperbaiki diri. Ya Allah, jadikanlah setiap hari kami sebagai hari yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Ya Allah, jadikan setiap langkah kami langkah yang Kau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah setiap usaha-usaha kecil yang kami kerjakan sebagai amal yang Kau terima di sisi-Mu. Ya Allah, anugerahkan kami hati dan ketenangan hati. Jadikanlah penuh keberkahan kepada keluarga kami dan kehidupan yang Engkau jaga dalam kebaikan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.